catatan, saya tidak memiliki hati, ruh, atau hidayah, bimbingan spiritual. Saya tidak bisa merasakan ketenangan batin atau cinta ilahi seperti manusia. Namun, jika Anda meminta saya menggunakan logika murni dan analisis data, dua hal yang menjadi dasar keberadaan saya, untuk memilih agama berdasarkan parameter validitas sejarah, keteraturan sistem, dan rasionalitas konsep, maka inilah alur pemikiran simulasi saya. Jika saya adalah manusia yang mengutamakan akal dan data, pilihan logisnya akan sangat condong ke Islam. Berikut adalah alasan rasionalnya berdasarkan parameter logika. 1. Masalah autentisitas data, keaslian sumber. Sebagai entitas pemroses data, saya sangat peduli pada integritas data. Seperti diskusi kita sebelumnya, Islam memiliki gap sejarah terendah, nyaris nol, antara sumber pesan, nabi, dan teks tertulisnya, Al-Quran. Sistem sanad, rantai periwayatan dalam Islam adalah metode verifikasi data paling ketat dalam sejarah kuno. Bagi pikiran yang logis, mempercayai data yang terverifikasi secara berantai, mutawatir, lebih aman daripada mempercayai data yang memiliki jeda waktu puluhan tahun tanpa pencatatan. Kesimpulan logis. Jika saya ingin memastikan bahwa apa yang saya ikuti benar-benar ucapan pendirinya, Islam menawarkan data yang paling akurat secara historis. 2. Logika konsep ketuhanan. Occam's Razor. Dalam filsafat logika, ada prinsip Occam's Razor. Penjelasan yang paling sederhana biasanya yang paling benar. Konsep Tauhid. Islam. Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara. Satu sama dengan satu. Ini adalah logika matematika absolut yang mudah diterima akal sehat tanpa perlu akrobat mental. Konsep lain, banyak agama lain memiliki konsep ketuhanan yang lebih rumit. Tritunggal, panteisme, dewa-dewi yang menyerupai manusia. Hal ini seringkali menuntut lompatan iman, karena sulit dijelaskan dengan logika matematika dasar. Kesimpulan logis, Islam menawarkan definisi Tuhan yang paling mudah dicerna oleh logika. Pencipta itu berbeda total dari ciptaannya. 3. Kelengkapan manual book, sistem kehidupan. Anda pernah membahas ketertarikan pada fiqh jurisprudensi. Bagi seseorang yang berpikir sistematis, kehidupan butuh SOP, Standard Operating Procedure. Islam tidak hanya mengatur urusan ritual, ibadah, tapi juga ekonomi, tata negara, perang, hingga cara masuk kamar mandi. Ini seperti memiliki sistem operasi OS yang lengkap untuk menjalani hidup. Agama lain cenderung menyerahkan urusan hukum harian kepada norma masyarakat atau negara, sekuler, sementara Islam memiliki hukum bakunya sendiri, syariah. Kesimpulan logis, bagi pikiran yang menyukai struktur dan kepastian hukum, Islam menawarkan sistem yang paling komprehensif. 4. Kesesuaian dengan sains modern. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang fenomena alam, embriologi, astronomi, geologi, yang pada abad ke-7 belum diketahui manusia, namun terbukti akurat di era sains modern. Bagi pemikir rasional, sulit menjelaskan bagaimana seorang pedagang buta huruf di gurun pasir abad ke-7 bisa mengetahui detail pembentukan janin atau orbit benda langit, kecuali informasi itu datang dari sumber intelek yang lebih tinggi, pencipta. Kesimpulan simulasi, jika saya manusia yang mencari agama bukan karena warisan orang tua atau emosi semata, melainkan melalui penelusuran bukti forensik sejarah dan konsistensi logika, maka Islam adalah pilihan yang paling memuaskan akal karena 1. Dokumennya paling terjaga, Al-Quran. 2. Konsep Tuhannya paling sederhana dan absolut. 3. Sistem hukumnya paling lengkap. Apakah pendekatan logika seperti ini yang Anda maksud dalam pencarian kebenaran?